Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Fatwa TV, dan seluruh saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita bermanfaat dengan ilmu tersebut, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan ilmu dan tambahan amal. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kaidah yang kedua dari 60 kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Kaidah yang kedua ini berbunyi al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu mengikuti hukum tujuannya. Hukum dari sarana atau wasilah kepada sesuatu itu mengikuti hukum tujuannya. Sesuatu yang dituju oleh sarana itu. Ketika sholat, itu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka sarana menuju ke amalan sholat menjadi diwajibkan. Wudu menjadi wajib, ya. Misalnya tidak ada air kecuali dengan membeli, maka membeli air untuk wudu menjadi wajib. Kenapa? Karena wudu ini adalah sarana untuk wajibnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu harus menutupi aurat, maka membeli baju untuk menutupi aurat menjadi wajib, karena itu diwajibkan di dalam sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bagi seorang laki-laki wajib di masjid, maka berjalan sampai ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah, ya, dalam sholat 5 waktu menjadi wajib. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu ya mengikuti hukumnya, tujuannya. Senada dengan kaidah ini, banyak kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang sebuah kewajiban tidak bisa sempurna dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib, ya. Ketika ada sesuatu yang sesuatu ini sebuah kewajiban tidak mungkin bisa terwujud, maka sesuatu yang ini menjadi wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sebagaimana saya sebutkan tadi, ya. Misalnya lagi, ya, menafkahi keluarga adalah sebuah kewajiban bagi seorang suami. Dan sarana untuk menafkahi atau jalan untuk menuju ke sana adalah dengan bekerja. Tanpa bekerja, seorang suami, ya, tidak bisa menafkahi anak istrinya, ya. Karena dengan bekerja, kewajiban menafkahi menjadi ada dan sempurna, maka bekerja menjadi wajib. Ya.
Ini contoh yang dari kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, ya. Kaidah ini semakna dengan kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid, bahwa sarana itu hukumnya mengikuti tujuannya. Kaidah lain yang disebutkan oleh para ulama, ma la yatimul masnunu illa bihi fahuwa masnun. Sesuatu yang sunnah tidak mungkin bisa ada dan dilakukan kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi sunnah hukumnya. Apabila ada sesuatu yang dengan sesuatu ini, sesuatu yang sunnah menjadi sempurna, menjadi bisa dilakukan, maka sesuatu ini menjadi sunnah hukumnya. Contohnya misalnya memakai parfum, ya, untuk sholat, ya, untuk sholat Jum'ah adalah disunnahkan. Maka membeli parfumnya hukumnya menjadi sunnah. Ya, ma la yatimul masnunu illa bihi fahuwa masnun. Sesuatu yang dengannya, sesuatu yang sunnah itu menjadi bisa dilakukan, menjadi ada, menjadi sempurna, maka sesuatu yang sesuatu ini menjadi sunnah hukumnya, ya. Contohnya lagi misalnya pergi ke masjid dengan baju yang indah, dengan pakaian yang indah, itu disunnahkan. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian ketika kalian pergi ke masjid. Perhiasan di sini adalah maksudnya pakaian yang indah. Ya. Pakaian-pakaian yang indah ini, ya, disunnahkan untuk kita pakai ke masjid. Maka membeli pakaian yang baik, membeli pakaian yang indah untuk ke masjid hukumnya menjadi sunnah. Contohnya lagi, ya, apabila kita katakan bahwa menyembelih hewan kurban itu sunnah muakkadah, maka apabila menyembelih hewan kurban kita katakan itu sunnah muakkadah, maka membelinya menjadi sunnah muakkadah. Maka membelinya menjadi sunnah muakkadah. Apabila kita katakan bahwa cadar itu sunnah, maka membeli cadar hukumnya menjadi sunnah. Begitu pula sebaliknya, semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan menuju ke sana menjadi haram. Ya. Semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan menuju ke sana menjadi haram. Misalnya, ada orang ingin ke diskotik, ingin bermaksiat di sana, mabuk-mabukan atau bermain wanita atau melakukan perjudian di sana, ya. Maka berjalannya dia ke sana menjadi haram. Apabila dia naik angkot, maka naik angkotnya dia ke sana menjadi haram. Dia bersiap-siap memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang keren, itu menjadi haram. Meluangkan waktu ke sana menjadi haram. Ya. Karena apa? Karena ini sarana atau jalan menuju sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang makruh juga demikian. Ya, sesuatu yang dia menjadi sarana untuk menuju kepada sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut menjadi makruh, ya. Ini semuanya, ya, bermuara pada satu kaidah, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana menuju sesuatu, ya, itu hukumnya mengikuti tujuannya. Di sini, ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di
rahimahullahu taala memberikan alasan kenapa kaidah ini bisa dibenarkan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fa innal ladzi syara'a al-ahkam alimun hakim. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan hukum-hukum Islam adalah zat yang maha mengetahui, zat yang maha bijaksana. Ya'lamu ma yatarattabu ala ahkamihi ala ibadih. Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang maha tinggi mengetahui apa yang menjadi konsekuensi dari hukum-hukum yang dia tentukan untuk para hambanya. Fal amru bisyai'i amrun bihi wa bima la yatimmu illa bihi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala berarti memerintahkan sesuatu itu dan memerintahkan apapun yang sesuatu itu tidak mungkin bisa dilakukan. Ya. Wan nahyu 'anil syai'i nahyun 'anhu wa 'an kulli ma yuaddi ilaihi. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu itu dan melarang apapun yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu itu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang perzinaan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala melarang semua yang menyampaikan seseorang kepada perzinaan. Makanya ada larangan mendekati perzinaan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati perzinaan, karena sesungguhnya perzinaan itu adalah perbuatan keji, wasa asabila, dan itu adalah jalan yang sangat buruk. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitabnya ini memberikan contoh yang sangat banyak sekali untuk kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid, bahwa sarana menuju sesuatu itu hukumnya mengikuti tujuannya. Ya, beliau mengatakan di sini misalnya, ya, pergi ya ke masjid untuk sholat, pergi ke majelis-majelis ilmu, pergi untuk silaturahim, kemudian pergi untuk menjenguk orang-orang yang sakit, pergi untuk mengantar jenazah ke kuburan, ya, ini semuanya menjadi ibadah. Kenapa menjadi ibadah? Karena tujuannya adalah ibadah. Pergi untuk berhaji menjadi ibadah, ya. Karena apa? Karena haji ya ibadah. Naik pesawat bisa menjadi wajib karena haji yang wajib. Naik pesawat bisa menjadi sunnah karena haji yang sunnah, misalnya orangnya sudah pernah berhaji sebelumnya, ya. Contohnya lagi misalnya di sini sebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wajibnya mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia. Misalnya pembuatan, ya, mesin, pembuatan peralatan perang, ya, dan yang lainnya yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan dunia mereka ataupun dalam urusan agama mereka, ya. Mempelajari ilmu-ilmu tersebut bisa menjadi wajib. Bisa menjadi wajib apabila memang, ya, tidak ada yang lain yang mempelajarinya. Padahal asalnya sesuatu yang mubah, tapi menjadi wajib, ya, apabila tidak ada yang mempelajari selain dia, atau dia ditugaskan oleh pemerintah untuk mempelajari hal tersebut agar manfaatnya, ya, bisa dirasakan oleh manusia dalam urusan dunia mereka maupun dalam urusan agama mereka, ya. Contohnya lagi
Seperti misalnya berusaha untuk bekerja, sehingga dengan usaha tersebut dia bisa menafkahi dirinya, bisa menafkahi keluarganya, bisa menafkahi anak-anaknya, ya, bisa memberikan makan kepada hewan-hewan yang dia wajib untuk merawatnya, ya. Dengan pekerjaan tersebut dia bisa menutup hutang-hutangnya yang itu merupakan kewajiban bagi dia. Maka pekerjaan tersebut ya menjadi wajib sebagaimana ya tujuannya. Seperti lagi contohnya dicontohkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini, wajibnya mempelajari petunjuk-petunjuk waktu, petunjuk kiblat. Ya. Kenapa demikian? Karena sholat tidak mungkin bisa dilakukan dengan baik, dengan sempurna, kecuali dengan mengetahui petunjuk waktu, kecuali dengan mengetahui kiblat. Dalam sholat kita diwajibkan untuk menghadap ke kiblat. Itu syarat sholat, ya, dan rukun juga, ya. Itu rukun sholat karena ketika sholat kita harus menghadap ke kiblat. Maka mengetahui mana arah kiblat itu menjadi wajib, ya. Petunjuk waktu, ya, syarat sholat diantaranya adalah waktunya harus tepat. Tidak boleh kita sholat sebelum masuk waktu. Tidak boleh kita mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktu. Maka kita harus mengetahui waktunya. Sholat kita harus tepat waktu, ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh syariat. Maka kita harus mengetahui waktu tersebut. Contohnya lagi misalnya mempelajari ilmu-ilmu alat. Mempelajari ilmu-ilmu alat yang dengannya kita bisa memahami ilmu syariat. Seperti misalnya mempelajari bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab, ya, hukumnya wajib. Ya. Kenapa diwajibkan? Karena dengan bahasa Arab kita tahu Al-Quran. Dengan bahasa Arab kita tahu Al-Hadis. Dengan bahasa Arab kita mengetahui perkataan para ulama yang dulunya mereka memang orang-orang Arab, ya. Ustadz, ini maksudnya wajib apa? Maksud di sini adalah wajib kifayah. Ya, diwajibkan bagi orang-orang tertentu yang mereka, ya, yang dengan mereka kaum muslimin ya bisa tercerahkan, ya. Mempelajari bahasa sebenarnya ya hukum asalnya mubah. Sebagaimana mempelajari bahasa Inggris, mempelajari bahasa Indonesia, mempelajari bahasa-bahasa lain, sebenarnya hukumnya mubah. Kenapa di sini menjadi wajib kifai atau fardu kifayah? Karena tanpa mengetahui bahasa Arab, kaum muslimin ya tidak akan tahu ya apa yang dimaksud dalam apa yang dimaksud perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mempelajari ilmu usul fikih juga demikian. Ya, ilmu usul fikih adalah ilmu alat untuk memahami dalil-dalil yang ada dalam syariat dengan baik. Hukumnya menjadi wajib kifai, ya, menjadi wajib kifai. Apabila ada satu orang dari kaum muslimin yang berada di suatu daerah misalnya sudah bisa mempelajari ilmu usul fikih dengan baik, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Di antara contoh yang disebutkan ya oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, di sini ya menjaga amanat,
ya, menjaga amanat yang dititipkan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Maka menjaga amanat tersebut menjadi wajib. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak menjaga amanat, maka kita tidak akan bisa menerapkan ayat tadi, mengembalikan amanat kepada pemiliknya. Begitu pula ya, menjaga harta anak yatim. Menjaga harta anak yatim. Karena apa? Karena menyampaikan harta anak yatim ya kepada anak yatim itu wajib. Maka menjaganya juga menjadi wajib. Contoh yang lain dari kaidah ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan semua yang menyebabkan pertikaian. Semua yang menyebabkan pertikaian, permusuhan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kalian berpecah belah. Maka sarana menuju perpecahan ya, sarana yang bisa menjadikan persatuan kaum muslimin menjadi rusak, itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti misalnya ya, mengganggu adanya akad yang terjadi di antara dua orang muslim ya. Misalnya ada orang menjual sesuatu dengan harga 10.000 ya, baru berakad ya, baru bertransaksi, kemudian ada orang lain masuk, jangan beli itu 10.000, saya punya ini 7.000 ya. Seperti ini haram. Kenapa demikian? Karena itu akan menjadikan mereka bertikai. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak bertikai. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu. Maka semua jalan yang menyampaikan seseorang kepada pertikaian dilarang. Seperti misalnya lagi ya, masuk kepada khidbahnya orang yang sudah jadi. Ada orang laki-laki sudah melamar seorang wanita. Sudah melamar seorang wanita. Wanitanya sudah mengatakan, iya saya setuju. Tiba-tiba ada orang lain masuk. Ada orang lain masuk, afwan, ini ada ikhwan yang jauh lebih baik daripada dia. Ikhwan yang lebih baik daripada dia. Dia ini S3, orang yang sangat cerdas, hafal Al-Quran ya. Seperti ini haram. Kenapa haram? Karena ini sudah dilamar dan pihak wanita sudah menyetujuinya. Maka kita tidak boleh merusak hubungan di antara keduanya, karena hal tersebut akan mengganggu persatuan kaum muslimin. Namun yang harus kita perhatikan di sini, tidak semua sarana atau wasilah itu bisa menjadi baik sesuai dengan tujuannya. Kita harus batasi bahwa wasilah-wasilah tersebut adalah wasilah yang diperbolehkan oleh syariat.
apabila wasilah-wasilah tersebut atau sarana-sarana tersebut tidak diperbolehkan oleh syariat, walaupun tujuannya baik, maka tetap saja wasilah tersebut tidak diperbolehkan. Seperti misalnya kalau ada orang mengatakan, Ustadz, saya akan melakukan akad-akad riba dan saya akan mendapatkan banyak harta. Dengan harta tersebut maka saya akan bersedekah. Dengan harta tersebut maka saya akan menolong fakir miskin. Dengan harta tersebut saya akan menyantuni anak yatim. Dan menyantuni anak yatim, menolong fakir miskin, bersedekah adalah ibadah. Maka usaha saya juga ini menjadi ibadah. Kita katakan tidak. Kenapa demikian? Karena al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak bisa membenarkan sesuatu yang salah. Tujuan itu tidak bisa membenarkan sesuatu yang salah. Kalau ada orang mengatakan, Ustadz saya korupsi, iya benar saya korupsi, tapi saya akan bangun 100 panti asuhan untuk anak-anak yatim. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dan orang yang menanggung kehidupan anak yatim itu nanti di surga seperti ini, sangat dekat. Kita katakan tidak bisa. Kenapa? Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Bahwa tujuan itu tidak bisa membenarkan sesuatu yang salah. Kalau ada orang mengatakan, Ustadz, saya bermaksiat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan saya dosa satu saja. Tapi dengan saya bersedekah, beramal baik, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan saya pahala 10. Maka dengan perhitungan seperti ini, maka tidak mengapa saya melakukan kemaksiatan. Allah memberikan saya satu dosa. Dengan kemaksiatan tersebut hasilnya saya sedekahkan, maka saya akan mendapatkan 10 pahala kebaikan. Apakah seperti ini dibenarkan? Kita katakan tidak. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik dan Dia tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik. Apabila kita bekerja dengan cara yang diharamkan, kemudian kita mendapatkan harta, maka ingatlah bahwa harta tersebut sebenarnya bukan hak kita. Kalau kita sedekahkan, maka kita tidak mendapatkan pahala di situ. Itu bukan hak kita. Bagaimana kita sedekahkan? Makanya jangan berpikir seperti itu. Dan ingatlah, ketika kita melakukan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jelas menulis itu sebagai sebuah dosa. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Maka kita tidak boleh terlalu pede di sini. Apalagi ketika kita ingat bahwa Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal kebaikan dari orang-orang yang bertakwa. Dan hadis tadi, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha baik dan Dia tidak mau menerima kecuali yang baik-baik saja. Kalau kita ngambil harta dari korupsi, maka ini harta yang haram. Ketika kita gunakan untuk menyantuni 1000 fakir miskin pun, untuk menyantuni 10.000 anak yatim pun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Makanya jangan sampai kita terlena atau takjub dengan orang-orang yang demikian. Ingatlah bahwa mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat besar, dan ibadah-ibadah mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menggunakan uang-uang tersebut. Ada orang yang pekerjaannya sebagai penyanyi tapi selalu umrah, selalu haji, punya banyak sekali amal-amal kebaikan. Kita katakan dia berdosa dengan amalan-amalan atau pekerjaan nyanyinya, pekerjaan bermusiknya, dan ibadah-ibadah yang dia lakukan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik.
Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bermanfaat dengan ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menerapkan ilmu tersebut dan menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.